Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Karina Putri dalam tugas pembuatan video. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur logam transisi dalam, yaitu zirconium. Nah, untuk poin materi tentang zirconium yang akan saya sampaikan kali ini adalah pengertian, kemudian sejarah, kemudian sifat fisika dan sifat kimia, manfaat, kelimpahan, dampak, cara pembuatan, dan juga reaksi. Baik, sebelum kita masuk ke inti materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena mungkin ada viewers yang belum tahu dengan saya. Jadi nama saya adalah Karina Putri Ramadhani dari kelas 12 Kimia Analisis 2 SMK Negeri 1 Pasuruan. Oke, karena sesi perkenalan sudah selesai, kita akan masuk ke inti video. Yang pertama mengenai zirconium. Jadi, apa itu zirconium? Jadi viewers, zirconium merupakan logam berwarna putih keabuan yang jarang dijumpai di dunia lepas sama sekali. Ia memiliki lambang kimia Zr dengan nomor atom 40 serta massa atom relatif 91,224 gram per mol. Logam zirconium digunakan dalam teras reaktor nuklir karena tahan korosi dan tidak menyerap neutron. Nah, setelah kita mengetahui apa itu unsur zirconium, kita akan membahas mengenai sejarah dari zirconium. Jadi, bagaimana sih zirconium itu bisa ada dan ditemukan? Zirkon sebagai batu permata memiliki beberapa warna yang indah seperti biru, kuning, hijau, coklat, orange, merah, dan kadang-kadang pula berwarna ungu. Kata zirkon berasal dari bahasa Persia yaitu zargun atau warna emas dan telah digunakan dalam perhiasan dan dekorasi lainnya selama berabad-abad. Batu permata zirkon dianggap paling menyerupai berlian dibanding permata alami lainnya. Martin Heinrich, seorang ahli kimia asal Jerman, menemukan zirconium pada tahun 1789 dalam sampel pasir zirkon dari Sri Lanka. Sampel tersebut memiliki komposisi sebesar 25% silika, 0,5% oksida besi, dan 70% oksida baru yang dia beri nama zirkonerde atau zirkon bumi. Ia juga menemukan zirkonerde di Jagint, sejenis zirkon berwarna kuning pucat, tetapi dia tidak dapat memisahkan logamnya. Nah, materi selanjutnya adalah sifat dari zirconium. Yang pertama ada sifat fisika dari zirconium. Selain berwarna putih keabu-abuan dan memiliki nomor atom 40, sifat fisik dari zirconium juga dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, selanjutnya adalah sifat kimia dari zirconium. Yang pertama, zirconium membentuk suatu oksida yang stabil dengan bilangan oksidasi 4, yaitu ZrO2. Yang kedua, secara kimia, zirconium memiliki kereaktifan yang tinggi baik di udara maupun dalam medium cair, sehingga hal ini dapat menyebabkan terbentuknya lapisan oksida logamnya yang menyebabkan zirconium tidak mudah mengalami korosi. Dan yang terakhir, dalam larutan yang bersifat sangat asam, ion zirconium akan mengalami solvasi sebagai ion zirkonik yaitu Zr+, dan ion zirkonil yaitu ZrO2+. Sedangkan dalam larutan yang bersifat sangat basah akan menghasilkan ion zirkonat yaitu HZrO3-. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai kelimpahan dari zirconium. Yang pertama, kelimpahan pada kerak bumi. Kelimpahan zirconium pada kerak bumi adalah sebesar 165 bagian per juta berat, serta 38 bagian per juta mol. Dan yang kedua, kelimpahan zirconium pada tata surya adalah sebesar 40 bagian per miliar berat, serta 0,5 bagian per miliar mol. Lanjut, yaitu mengenai pembuatan zirconium. Zirkon umumnya ditemukan pada batuan beku dan dalam kerikil serta pasir sebagai batuan beku hasil erosi.
Dalam bentuk ini, zirkon sering bercampur dengan silika dan rutil. Sebagian besar dari zirkon yang dapat digunakan dalam industri saat ini berasal dari pasir dan kerikil. Zirkon mengandung uranium dan thorium. Kedua unsur ini harus dihilangkan sebelum diproses menjadi zirkonium karena unsur uranium dan thorium menyebabkan reaksi pembelahan pada proses cladding. Untuk membuat zirkonium, diperlukan beberapa tahap. Yang pertama adalah proses ekstraksi zirkonium. Proses ini melewati 3 tahap. Yang pertama adalah klorinasi zirkon, kemudian alkali fusion, dan fluorosilicate fusion. Berikut merupakan proses klorinasi zirkon. Yang pertama, pasir zirkon diubah ke dalam bentuk zirkonium karbida dengan menggunakan grafit pada graphite line arc furnace dengan temperatur proses 1800 derajat Celcius. Untuk reaksi bisa dilihat pada gambar. Yang kedua, silikon monoksida menguap pada temperatur 1800 derajat Celcius. Setelah itu, ZrC diubah menjadi ZrCl dengan cara klorinasi pada temperatur 500 derajat Celcius. Pada perkembangannya, zirkon dan karbon dicampurkan dan diklorinasi pada temperatur 1200 derajat Celcius dan menghasilkan ZrCl pada satu proses saja. Reaksi bisa dilihat pada gambar yang tertera. Setelah dilalui proses klorinasi, kemudian dilakukanlah proses alkali fusion. Hal ini dilakukan untuk memisahkan mineral zirkon yang sering terkandung bersama hafnium. Proses ini dilakukan dengan menggunakan solvent extraction. Setelah berhasil dipisahkan, ZrCl4 kemudian diproses lebih lanjut untuk menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi, yakni dijadikan sebagai Zr ingots. Terdapat beberapa proses yang dapat dilakukan, yakni proses Kroll, kemudian proses hot wire, dan elektrolisis dari double potassium fluoride yang dilakukan dari lelehan garam. Proses Kroll merupakan proses reduksi ZrCl4 dengan menggunakan magnesium, sehingga didapatkan hasil berupa Zr ingot dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Nah, selain dari cara-cara tersebut, zirkon juga dapat dibuat dengan mengisolasi logam zirkon dari zirkonium dioksida yang berasal dari sandpaper atau kertas pasir. Berikut adalah contoh video pembuatan atau pengisolasian zirkon dari zirkonium dioksida.
setelah mengetahui pembuatan dari zirkonium, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu reaksi dari zirkonium. Yang pertama adalah reaksi zirkonium dengan asam. Hanya terdapat sedikit kemungkinan logam zirkonium yang bereaksi dengan asam. Zirkonium tidak dapat bercampur dengan asam hidrofluorik, HF, dan membentuk kompleks fluoro. Selanjutnya adalah reaksi dengan udara. Pada reaksi dengan udara atau pembakaran secara cepat, maka akan membentuk zirkonium oksida. Reaksinya adalah Zr yang ditambah dengan O2 atau oksigen dan akan menjadi ZrO atau zirkonium oksida. Selanjutnya adalah reaksi dengan halogen. Zirkonium yang bereaksi dengan halogen akan membentuk zirkonium 4 halida. Reaksi dapat dilihat pada gambar. Untuk selanjutnya, reaksi zirkonium dengan air. Zirkonium tidak bereaksi dengan air pada keadaan di bawah normal. Untuk selanjutnya yaitu manfaat dari zirkonium. Zirkonium memiliki beberapa manfaat atau kegunaan. Antara lain adalah sebagai aplikasi energi nuklir, sebagai paduan baja, sebagai perhiasan buatan seperti cincin, dan zirkonium karbonat dapat digunakan sebagai obat yang dapat melawan racun dari tumbuhan. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai dampak zirkonium. Selain bermanfaat, zirkonium juga memiliki dampak yang ditimbulkan. Di antara lain adalah yang pertama, dapat menyebabkan iritasi mata. Yang kedua, dapat menyebabkan peningkatan resiko kanker. Yang ketiga, dapat menyebabkan peningkatan kematian pada tikus. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan penurunan hemoglobin darah pada anjing. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu fakta tentang zirkonium. Berikut adalah beberapa simpulan fakta tentang unsur zirkonium. Yang pertama, terdapat sekitar 7.000 ton logam zirkonium yang diproduksi setiap tahun. Yang kedua, zirkonium memiliki toksisitas atau racun yang sangat rendah. Yang ketiga, diperkirakan manusia menelan sekitar 50 mikrogram dosis per hari, yang sebagian besar melewati sistem pencernaan tanpa diserap. Yang keempat, tubuh manusia diperkirakan mengandung sekitar 0,000001% zirkonium. Yang kelima yaitu penggunaan lithium zirkonet mungkin berguna dalam menyerap kelebihan karbon dioksida di atmosfer. Dan yang terakhir, bubuk zirkonium dapat menyala secara spontan di udara. Oke teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tentang zirkonium ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada semua teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Bye-bye.